3 hari setelah resmi bercerai, pukul 5 pagi ponselku tiba-tiba berdering. Nama mantan ibu mertuaku muncul di layar. Begitu kuangkat, tanpa salam dia langsung berkata, "Kamu harus ke pasar sekarang, belanjaan masih kosong semua. Cepat, keluarga mau datang." "Nadia, cepat ke pasar. Hari ini kamu harus masak untuk acara keluarga." Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab sesuatu yang membuatnya langsung membisu. "Maaf Bu, saya rasa Ibu sudah salah orang. Saya bukan menantu Ibu lagi." Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, kalian yang sedang menonton video ini berasal dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh kejutan lainnya. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Namaku Nadia Prameswari. Saat menikah dengan Arga, aku benar-benar percaya bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Arga yang kukenal sebelum menikah adalah pria yang lembut dan penuh perhatian. Setiap kali kami berbicara tentang masa depan, ia selalu menggenggam tanganku dan berkata bahwa setelah menikah nanti, kami akan membangun kehidupan sederhana bersama. "Aku nggak butuh rumah mewah, Nat. Yang penting kita punya rumah yang hangat," katanya suatu malam. Kalimat itu selalu kuingat. Karena saat itu, aku benar-benar percaya bahwa pernikahan akan memberiku seorang suami sekaligus keluarga baru. Namun, ternyata aku salah. Setelah menikah, aku tidak langsung tinggal di rumah sendiri bersama Arga. Karena Pak Harun dan Bu Marni sudah mulai lanjut usia, Arga memintaku untuk tinggal sementara di rumah keluarganya. "Cuma sementara, Nat. Ibu juga senang ada kamu di rumah," katanya. Aku pun mengiyakan. Pada minggu-minggu pertama, semuanya terlihat baik-baik saja. Bu Marni masih tersenyum kepadaku. Ia bahkan sering memanggilku dengan sebutan, anak sendiri. Tapi, perlahan, panggilan itu mulai terdengar seperti sebuah lelucon. Suatu pagi, baru beberapa minggu setelah aku menikah, Bu Marni mengetuk pintu kamarku. "Nadia, sudah jam 5 lewat. Bangun. Tolong masak sarapan." Aku membuka mata dengan tubuh yang masih lelah. Malam sebelumnya, aku baru pulang dari kantor hampir pukul 9 malam. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta, dan beberapa hari itu pekerjaanku memang sedang menumpuk. Namun, aku tidak ingin membuat Bu Marni kecewa. Aku segera bangun. Kupikir, itu hanya terjadi sekali. Ternyata aku salah. Sejak hari itu, hampir setiap pagi aku harus bangun sebelum semua orang. Aku pergi ke dapur, menyiapkan sarapan, lalu membereskan rumah sebelum berangkat kerja. Kalau sore tiba, saat orang lain pulang untuk beristirahat, pekerjaanku justru belum selesai. Aku masih harus mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan dapur, memasak makan malam. Kadang Bu Marni menyuruhku pergi ke pasar setelah pulang kerja karena ada bahan masakan yang kurang. Sementara itu, Arga, ia sering pulang lebih malam dariku. Bukan karena bekerja. Ia pergi nongkrong bersama teman-temannya. Ketika aku pernah mengatakan bahwa aku kelelahan, Arga hanya menatapku seolah keluhanku adalah sesuatu yang berlebihan. "Kan kamu perempuan, Nat. Wajar kalau ngurus rumah." Aku menatapnya tak percaya. "Tapi aku juga kerja, ga?" Arga menghela napas. "Ya, tapi ibu juga sudah tua. Masa kamu nggak mau bantu?" Kalimat itu membuatku diam. Aku selalu dibuat merasa bersalah setiap kali ingin membela diriku sendiri. Bu Marni bahkan sering berkata dengan nada yang seolah-olah sedang memberiku nasihat. Namanya juga perempuan. Kalau sudah jadi istri, ya harus pintar mengurus rumah. Awalnya aku mencoba tersenyum. Aku mencoba menganggap semua itu sebagai proses penyesuaian. Namun semakin lama, semakin banyak pekerjaan yang dibebankan kepadaku. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang pernah bertanya apakah aku kelelahan. Di rumah itu, aku hanya dicari saat mereka membutuhkan sesuatu. "Nadia, buatkan kopi. Nadia, cucikan baju ini. Nadia, belanja dulu. Nadia,
masakanmu kurang asin. Nadia, kenapa lantainya belum dipel? Lambat laun, aku mulai merasa bukan sebagai menantu. Aku merasa seperti seorang pelayan yang tinggal serumah dengan majikannya. Hanya saja, seorang pelayan mungkin masih memiliki jam kerja. Sedangkan aku tidak. Aku bekerja sejak membuka mata sampai menutup mata. Suatu malam, aku pulang dalam keadaan sangat lelah. Baru saja aku ingin duduk di sofa. Tiba-tiba Bu Marni memanggil dari dapur. Nadia, tolong cuci piringnya. Aku menoleh ke arah tumpukan piring di wastafel. Lalu aku melihat Arga yang sedang duduk santai di ruang tamu sambil bermain ponsel. Saat itulah, untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul di dalam hatiku. Apakah ini benar-benar kehidupan yang kuimpikan ketika menikah dengan Arga? Namun, sebelum aku sempat menemukan jawabannya, sebuah kejadian besar datang menghancurkan sisa ketenanganku. Suatu malam, terdengar suara benda jatuh keras dari lantai atas. Aku dan Arga saling menoleh. Lalu terdengar teriakan Bu Marni. Arga! Nadia! Cepat naik! Bapak kalian jatuh. Aku langsung berlari menaiki tangga. Dan di sana, Pak Harun sudah tergeletak di lantai. Wajahnya pucat. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Malam itu, kami belum tahu bahwa kejadian tersebut akan menjadi awal dari penderitaan yang jauh lebih besar dalam hidupku. Karena sejak Pak Harun terkena stroke, aku tidak hanya kehilangan waktu dan kebebasanku, tetapi perlahan, aku juga akan kehilangan pekerjaan, tabungan, dan seluruh hidupku. Malam ketika Pak Harun jatuh dan dilarikan ke rumah sakit menjadi awal dari kehidupan yang sama sekali berbeda bagiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama berjam-jam, dokter akhirnya keluar dari ruang perawatan dengan wajah serius. Aku, Arga, dan Bu Marni langsung berdiri. Pak Harun mengalami stroke yang cukup berat, kata dokter. Untuk sementara, beliau membutuhkan perawatan intensif. Setelah kondisinya stabil, kemungkinan besar beliau juga akan membutuhkan pendampingan penuh di rumah. Kalimat itu membuat Bu Marni menangis. Arga terlihat pucat. Sedangkan aku hanya menatap ke arah pintu ruang perawatan. Pak Harun memang bukan ayah kandungku. Tapi selama aku tinggal di rumah itu, beliau adalah satu-satunya orang yang terkadang masih memperlakukanku dengan baik. Ketika Bu Marni memarahiku karena masakan kurang asin, Pak Harun sering berkata pelan, "Sudahlah, Marni. Nadia sudah capek." Mungkin karena itulah, melihatnya terbaring tak berdaya membuat hatiku tidak tega. Pada minggu-minggu pertama setelah Pak Harun pulang dari rumah sakit, aku mencoba menjalani semuanya sekaligus. Pagi hari, aku bangun pukul 4. Aku menyiapkan sarapan, memandikan Pak Harun, mengganti pakaiannya, lalu membantu memberinya makan. Setelah itu, aku buru-buru bersiap ke kantor. Saat jam istirahat, aku kadang pulang sebentar hanya untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Sore hari, sepulang bekerja, aku kembali mengganti popok, membersihkan tubuhnya, memasak makanan khusus, mencuci pakaian, lalu membereskan rumah. Aku hampir tidak pernah tidur nyenyak. Namun, tubuh manusia punya batas. Suatu malam, aku pulang dari kantor dengan mata yang terasa berat. Aku bahkan belum sempat meletakkan tas ketika Bu Marni langsung berkata, "Nadia, obat Bapak habis. Besok pagi kamu beli, ya?" Aku mengangguk. Belum sempat aku menjawab, Arga yang sedang duduk di sofa berkata, "Sama popoknya tinggal sedikit. Jangan lupa beli." Aku menarik napas panjang. "Gak, kita nggak bisa begini terus." Aku mulai kewalahan. "Bagaimana kalau kita cari perawat?" Bu Marni langsung menoleh tajam. "Perawat? Bayar pakai uang siapa?" "Kita bisa patungan," jawabku hati-hati. "Aku, Arga, dan Ibu." Namun Arga langsung menggeleng. "Biayanya mahal, Nat." Aku menatapnya. "Kalau begitu kita bagi waktu. Aku tetap kerja, tapi kalian juga ikut merawat Bapak." Wajah Bu Marni berubah. "Nadia, kamu ini bicara apa? Saya sudah tua. Mana kuat mengurus orang sakit seperti itu." Lalu Arga berkata dengan nada yang membuat dadaku sesak,
Kamu kan menantunya. Masa kamu tega lihat bapak nggak ada yang ngurus? Sekali lagi, aku dibuat merasa bersalah. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin kuat. Bu Marni mulai berkata bahwa seorang menantu harus berbakti kepada keluarga suami. Arga mengatakan bahwa pekerjaan bisa dicari lagi, tetapi kesempatan merawat orang tua tidak datang 2 kali. Akhirnya, mereka memberiku pilihan yang sebenarnya bukan pilihan. Tetap bekerja atau merawat Pak Harun. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Aku memikirkan pekerjaanku, karir yang kubangun bertahun-tahun, teman-temanku, kemandirianku. Namun aku juga memikirkan Pak Harun yang terbaring tak berdaya. Aku tidak sanggup membayangkan beliau dibiarkan sendirian. Keesokan harinya, dengan tangan gemetar, aku menyerahkan surat pengunduran diri. Sejak saat itu, hidupku berubah total. Pagi, siang, malam, semuanya hanya tentang merawat Pak Harun dan mengurus rumah. Aku mengganti popoknya, memandikannya, menyiapkan makanan khusus, mengantar kontrol, membeli obat, membersihkan rumah, memasak untuk semua orang. Sementara biaya perawatan semakin besar, tabunganku mulai terkuras. Awalnya aku masih berpikir, ini hanya sementara. Tapi bulan demi bulan berlalu. Uangku semakin sedikit. Dan Arga maupun Bu Marni tetap hampir tidak berubah. Mereka menerima semua pengorbananku seolah memang sudah menjadi kewajibanku. Sampai suatu hari, saat aku membuka buku tabunganku dan melihat jumlahnya terus menyusut, aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku sudah kehilangan pekerjaan. Kehilangan kebebasan. Dan sekarang, perlahan, aku juga kehilangan seluruh tabunganku. Namun ternyata, yang paling menyakitkan belum terjadi. Karena di saat aku sibuk menghabiskan tenaga dan uang untuk keluarganya, aku akan menemukan rahasia Arga yang membuat seluruh pengorbananku terasa seperti kebodohan terbesar dalam hidupku. Sejak berhenti bekerja, hidupku benar-benar berubah. Dulu, meskipun aku lelah karena harus mengurus rumah sebelum dan sesudah bekerja, setidaknya aku masih memiliki penghasilan sendiri. Aku masih merasa punya sedikit kendali atas hidupku. Sekarang tidak. Setiap pagi, aku bangun dengan pikiran yang sama. Hari ini uang untuk obat Pak Harun cukup sampai kapan? Tabunganku yang dulu kukumpulkan bertahun-tahun perlahan semakin menipis. Hampir setiap minggu ada saja kebutuhan baru. Obat, popok dewasa, susu khusus, biaya kontrol, hingga berbagai perlengkapan medis. Suatu pagi, aku baru saja pulang dari apotek. Di tanganku ada kantong plastik berisi obat-obatan Pak Harun. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil membuka aplikasi perbankan di ponsel. Aku menatap angka di layar cukup lama. Jumlah tabunganku kembali berkurang. Dadaku terasa sesak. Aku lalu teringat saat sebelum menikah. Aku selalu menyisihkan sebagian gajiku setiap bulan. Uang itu rencananya akan kugunakan untuk membeli rumah kecil atau memulai usaha suatu hari nanti. Tapi sekarang, semua impian itu seperti perlahan terkuras bersama saldo rekeningku. Malam itu, Arga pulang sangat larut. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 pagi ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Aku yang masih terbangun karena harus memeriksa kondisi Pak Harun mendengar pintu dibuka dengan kasar. Arga masuk dengan langkah tidak stabil. Aroma alkohol langsung memenuhi ruang tamu. "Ga, kamu dari mana?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Arga hanya melemparkan ponselnya ke atas sofa, lalu berjalan sempoyongan menuju kamar mandi. Aku berniat mengambilkan air minum untuknya. Namun ketika aku melewati sofa, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk. Aku tidak bermaksud melihatnya. Tapi nama yang muncul di layar membuat langkahku berhenti. Selena Hati Merah 2. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Beberapa detik kemudian, pesan berikutnya masuk. "Makasih, sayang. Tasnya udah aku pesan. Aku suka banget." Tanganku mulai gemetar. Dengan napas tertahan, aku membuka percakapan itu. Dan dunia seolah berhenti. Di sana ada puluhan pesan. Foto-foto, panggilan, kata-kata mesra.
Dan yang paling menghancurkan, bukti transfer. 25 juta rupiah. Aku membaca keterangannya. Untuk beli tas dan kebutuhan Selena. Mataku langsung teringat pada obat Pak Harun yang baru kubeli pagi tadi. Untuk membeli obat dan perlengkapan perawatannya saja, aku harus menghitung setiap rupiah dari tabunganku. Sementara Arga dengan mudah mengirim puluhan juta kepada wanita lain. Aku menutup mulutku agar tidak menangis terlalu keras. Saat itulah aku akhirnya tahu. Suamiku tidak hanya membiarkan aku berjuang sendirian. Ia sedang menikmati uangnya untuk membahagiakan perempuan lain. Namun malam itu, aku tidak membangunkan Arga. Aku tidak berteriak. Aku tidak memecahkan apapun. Aku hanya mengambil beberapa foto dan tangkapan layar dari percakapan itu. Lalu mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Untuk pertama kalinya, aku memilih untuk diam. Bukan karena takut. Tetapi karena aku ingin mengetahui seberapa jauh mereka telah membohongiku. Beberapa hari kemudian, jawabannya datang. Siang itu, aku baru saja selesai memandikan Pak Harun. Saat hendak mengambil handuk bersih di lantai atas, aku mendengar suara Arga dan Bu Marni berbicara di ruang kerja. Aku langsung berhenti. Pintu ruangan itu tidak tertutup rapat. Pokoknya jangan sampai Nadia tahu soal Selena dulu. Suara Arga terdengar pelan. Bu Marni tertawa kecil. Memangnya dia mau kemana? Kerja sudah tidak punya. Tabungannya juga lama-lama habis buat bapak. Tubuhku membeku. Aku mendengar Arga menghela napas. Yang penting sekarang Nadia tetap di rumah. Kita nggak perlu keluar uang buat perawat. Bu Marni kembali berkata dengan santai. Setelah urusan bapak selesai, baru pikirkan yang lain. Kalau Nadia mau pergi, ya biarkan saja. Selena bisa masuk. Aku menutup mulutku. Air mata langsung mengalir. Jadi ini rencana mereka. Mereka sengaja menekanku agar berhenti bekerja. Membiarkan aku menghabiskan tabunganku. Menjadikanku perawat gratis. Dan setelah aku tidak lagi berguna, aku akan dibuang. Tanganku gemetar saat perlahan mengeluarkan ponsel. Kutekan tombol rekam. Setiap kata mereka kusimpan. Setiap kalimat menjadi bukti. Saat itu, aku tidak lagi merasa seperti seorang istri yang dikhianati. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Selama ini aku tidak dicintai. Aku hanya dimanfaatkan. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Aku menangis untuk terakhir kalinya. Setelah itu, aku mengusap wajahku dan mengambil sebuah nomor dari internet yang sudah kusimpan sejak lama. Nomor seorang pengacara. Tanganku sempat ragu saat akan menekan tombol panggil. Namun kemudian aku teringat semua yang telah hilang. Pekerjaanku, tabunganku, kebebasanku, dan harga diriku. Aku akhirnya menekan tombol itu. Saat panggilan tersambung, aku menarik napas panjang. Selamat malam. Kataku pelan. Saya ingin berkonsultasi tentang perceraian. Malam itu, aku berhenti menjadi perempuan yang hanya bisa menangis. Dan tanpa mereka sadari, aku mulai menyiapkan langkah untuk menghancurkan semua rencana yang selama ini mereka susun di belakangku. Setelah malam ketika aku menghubungi pengacara, hidupku berubah. Bukan karena Arga dan Bu Marni tiba-tiba menjadi baik. Justru sebaliknya. Mereka masih memperlakukanku seperti biasa, seolah aku tidak akan pernah berani melawan. Setiap pagi aku tetap diminta memasak. Aku tetap mengurus Pak Harun. Aku tetap mendengar perintah-perintah Bu Marni. Namun ada satu hal yang tidak mereka sadari. Nadia yang dulu sudah tidak ada lagi. Diam-diam, aku mulai mengumpulkan semua bukti. Aku mencetak mutasi rekening yang menunjukkan uang tabunganku terus keluar untuk biaya obat, perlengkapan medis, dan berbagai kebutuhan keluarga. Aku menyimpan bukti transfer Arga kepada Selena. Aku mengamankan rekaman percakapan antara Arga dan Bu Marni di beberapa tempat. Pengacaraku juga memintaku mencatat semua pengeluaran yang pernah kutanggung. Jangan hapus apapun, katanya. Semakin lengkap bukti yang ibu miliki, semakin jelas posisi ibu. Aku mengikuti semua sarannya. Lalu aku menunggu. Kesempatan itu akhirnya datang pada suatu sore.
Aku baru saja pulang dari mengantar Pak Harun kontrol ketika Bu Marni kembali mengeluh karena makan siang terlambat. Nadia, kamu ini sekarang makin malas saja, bentaknya. Cuma di rumah, tapi kerjaan sederhana begini saja nggak becus. Aku menatapnya. Biasanya aku akan meminta maaf. Namun kali ini, aku hanya diam. Arga yang duduk di ruang tamu ikut tertawa kecil. Maklum, Bu. Mungkin Nadia mulai merasa capek jadi orang yang gak punya kerjaan. Kalimat itu membuat dadaku terasa panas. Tidak punya kerjaan. Padahal mereka sendiri yang memaksaku berhenti. Bu Marni menatapku dengan senyum meremehkan. Makanya jangan macam-macam. Kamu itu sekarang punya apa? Kerja nggak ada. Uang juga tinggal berapa? Kalau bukan tinggal di rumah ini, kamu mau hidup di mana? Aku menarik napas perlahan. Lalu aku berjalan menuju kamar. Beberapa menit kemudian, aku kembali. Di tanganku ada sebuah map coklat. Arga mengerutkan dahi. Itu apa? Aku meletakkan map itu tepat di atas meja. Kemudian aku mendorongnya ke arah Arga. Surat gugatan cerai. Ruangan langsung hening. Selama beberapa detik, tidak ada yang bicara. Lalu Arga tertawa. Bu Marni ikut tertawa. Cerai. Arga bersandar di sofa. Kamu yakin? Bu Marni menatapku dari atas ke bawah. Nadia, jangan lucu. Kamu kira setelah cerai mau tinggal di mana? Mau makan pakai apa? Aku tidak menjawab. Aku membuka tas. Lalu satu persatu, bukti mulai kuletakkan di atas meja. Pertama, foto-foto Arga dan Selena. Kemudian tangkapan layar percakapan mereka. Bukti transfer puluhan juta rupiah. Wajah Arga perlahan berubah. Aku mengeluarkan lembar berikutnya. Mutasi rekeningku. Ini uang tabunganku yang habis untuk biaya perawatan dan kebutuhan keluarga kalian. Bu Marni mulai kehilangan senyumnya. Aku lalu mengambil ponsel dan menyalakan sebuah rekaman. Suara Arga terdengar jelas. Yang penting sekarang Nadia tetap di rumah. Kita nggak perlu keluar uang buat perawat. Lalu suara Bu Marni. Kalau Nadia mau pergi, ya biarkan saja. Selena bisa masuk. Wajah mereka langsung pucat. Arga berdiri. Nadia, kamu rekam pembicaraan kami. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Bukan cuma itu. Semua sudah disimpan pengacara saya. Untuk pertama kalinya, Bu Marni tidak bisa langsung membalas. Namun beberapa detik kemudian, ia mencoba membela Arga. Namanya laki-laki. Kadang hilaf. Kamu sebagai istri juga harusnya bisa. Cukup, Bu. Suara aku memotong kalimatnya. Bu Marni terdiam. Aku sendiri bahkan terkejut mendengar betapa tenangnya suaraku. Selama ini saya selalu diam. Waktu saya disuruh berhenti kerja, saya diam. Waktu tabungan saya habis, saya diam. Waktu suami saya selingkuh, saya juga masih diam. Aku menatap keduanya bergantian. Tapi sekarang sudah selesai. Proses perceraian akhirnya dimulai. Tidak mudah. Arga berusaha menyangkal. Bu Marni terus menyalahkanku. Namun bukti-bukti yang kumiliki berbicara lebih keras daripada kebohongan mereka. Setelah proses yang terasa panjang, perceraian kami akhirnya resmi dikabulkan. Arga juga diwajibkan menyelesaikan kewajiban terkait uang yang selama ini kutalangi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam proses tersebut. Hari ketika semuanya selesai, aku keluar dari gedung pengadilan sambil membawa map kecil. Tidak ada perasaan ingin menangis. Yang ada hanya lega. Aku kembali ke rumah itu untuk mengambil barang-barang terakhirku. Pakaian, dokumen, beberapa buku, dan sebuah foto lama yang akhirnya kusimpan kembali ke dalam kotak. Aku tidak membawa banyak barang. Ternyata, selama bertahun-tahun hidup di sana, hampir tidak ada kenangan yang ingin kubawa. Aku kemudian pindah ke sebuah apartemen kecil. Tidak besar, tapi untuk pertama kalinya. Tempat itu benar-benar milikku. Malam pertama di sana, aku mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Aku melihat jam. Tidak ada alarm pukul 4 pagi.
Tidak ada suara Bu Marni memanggil. Tidak ada daftar pekerjaan menungguku. Aku tersenyum. Lalu tidur. Namun 3 hari setelah perceraian resmi itu, sesuatu terjadi. Pagi-pagi sekali, Bu Marni sedang berjalan melewati kalender di rumahnya. Tiba-tiba langkahnya berhenti. Matanya membesar. Ia melihat sebuah tanggal yang selama ini selalu ditandai. Wajahnya langsung pucat. Karena keesokan harinya, keluarga besar mereka akan datang untuk acara penting. Dan untuk pertama kalinya, Bu Marni baru menyadari satu hal yang mengerikan. Orang yang selama ini selalu menyiapkan semuanya, sudah tidak lagi tinggal di rumah itu. 3 hari setelah aku resmi meninggalkan rumah itu, hidupku mulai terasa jauh lebih tenang. Pagi itu, aku bangun tanpa suara alarm. Tidak ada teriakan Bu Marni dari dapur. Tidak ada suara Arga yang memanggilku untuk membuatkan kopi. Tidak ada daftar pekerjaan yang harus kuselesaikan sebelum matahari terbit. Aku hanya berbaring beberapa saat di tempat tidur apartemen kecilku, menikmati keheningan. Hal sederhana yang selama bertahun-tahun terasa mustahil. Sementara itu, jauh di rumah lama yang dulu kutinggali, suasananya ternyata sangat berbeda. Bu Marni sedang berjalan melewati ruang tamu ketika pandangannya tiba-tiba tertuju pada kalender yang tergantung di dinding. Langkahnya berhenti. Matanya langsung membesar. Ya Allah! Gumamnya. Ia buru-buru mendekati kalender. Besok adalah hari acara doa bersama sekaligus makan-makan keluarga besar. Acara tahunan yang selalu dihadiri oleh paman, bibi, sepupu, dan kerabat dari berbagai kota. Bu Marni langsung panik. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah benar-benar memikirkan persiapan acara itu. Karena semua selalu dikerjakan olehku. Aku yang biasanya bangun pukul 4 pagi. Aku yang pergi ke pasar membeli ayam, daging, sayuran, dan berbagai bumbu. Aku yang menghabiskan berjam-jam di dapur untuk memasak banyak hidangan. Aku yang membersihkan rumah dari lantai atas sampai bawah. Aku yang menata meja makanan. Aku yang melayani tamu. Dan setelah semua orang pulang, aku juga yang mencuci gunungan piring kotor. Sedangkan Bu Marni dan Arga biasanya tinggal memakai pakaian terbaik mereka. Menyambut tamu dengan senyum bangga. Menerima pujian atas jamuan yang sebenarnya bahkan tidak mereka siapkan. Namun kali ini, aku sudah tidak ada. Bu Marni bergegas memanggil Arga. Arga! Turun sebentar. Arga muncul dari lantai atas dengan wajah kesal. Ada apa sih, Bu? Besok acara keluarga. Arga mengernyitkan dahi. Lalu wajahnya perlahan berubah. Ia melihat ke sekeliling rumah. Ruang tamu belum dibersihkan. Debu mulai terlihat di beberapa sudut. Dapur dipenuhi piring. Kulkas hampir kosong. Tidak ada bahan makanan untuk memasak. Arga menarik napas panjang. Ya sudah, pesan catering. Bu Marni mengangguk cepat. Arga langsung mengambil ponselnya. Ia menelepon satu jasa catering. Penuh. Yang kedua, tidak bisa menerima pesanan mendadak. Yang ketiga, sudah ada acara lain. Arga terus menelepon. Namun hasilnya sama. Semua catering menolak karena waktu persiapannya terlalu singkat. Wajah Bu Marni mulai pucat. Bagaimana ini? Tanyanya. Arga mulai kehilangan kesabaran. Ya aku juga nggak tahu. Beberapa saat kemudian, Arga tiba-tiba mendapat ide. Kalau Selena datang saja. Bu Marni langsung menatapnya. Selena? Iya. Suruh dia bantu masak. Bu Marni langsung menggeleng. Kamu pikir dia bisa masak sebanyak itu? Arga diam. Bu Marni melanjutkan dengan wajah kesal. Pegang pisau saja belum tentu benar. Kamu mau suruh dia masak buat keluarga besar? Arga menatap lantai. Saat itulah, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menyadari betapa banyak pekerjaan yang selama ini kulakukan sendirian. Tapi anehnya, kesadaran itu tidak membuat Bu Marni merasa bersalah. Ia justru mendapat sebuah ide. Telepon saja Nadia. Arga langsung mengangkat wajahnya. Tapi, kami sudah resmi cerai, Bu. Bu Marni mendengus.
Cerai itu urusan kalian. Selama dia pernah jadi menantu di rumah ini, dia masih harus tahu diri. Aku tidak tahu apa yang membuatnya masih bisa berpikir seperti itu. Mungkin karena selama bertahun-tahun aku selalu patuh. Selalu datang ketika dipanggil. Selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan. Mungkin Bu Marni benar-benar yakin bahwa meskipun aku sudah resmi bercerai dari Arga, aku masih akan bangun dan berlari ke rumah mereka hanya karena ia memerintahkanku. Sore itu, Arga sempat mencoba meneleponku. Aku melihat namanya muncul di layar. Namun aku tidak mengangkatnya. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Nat, besok ada acara keluarga. Bisa bantu sebentar? Aku membaca pesan itu. Lalu tersenyum kecil. Bukan karena senang, tapi karena akhirnya aku melihat dengan jelas. Mereka tidak merindukanku. Mereka hanya merindukan semua yang bisa kukerjakan untuk mereka. Aku tidak membalas. Menjelang malam, aku mematikan ponsel dan menaruhnya di atas meja. Aku membuat secangkir teh hangat. Lalu kembali menikmati malam dengan tenang. Tanpa kusadari, di rumah lama itu Bu Marni sudah membuat keputusan. Ia akan meneleponku langsung. Bukan malam ini. Ia sengaja menunggu sampai subuh. Karena dulu, pukul 5 pagi adalah waktu ketika aku selalu sudah bangun dan siap menerima perintahnya. Dan tepat pukul 5 pagi, saat aku masih tidur dengan tenang di apartemen kecilku, ponsel di samping tempat tidurku tiba-tiba berdering. Aku membuka mata perlahan. Kulihat layar ponsel. Nama yang muncul di sana membuatku terdiam. Bu Marni Caling. Aku menatap nama itu selama beberapa detik. Lalu, tanpa sadar, sebuah senyum tipis muncul di wajahku. Karena kali ini, Bu Marni akan segera mengetahui bahwa Nadia yang dulu selalu takut dan patuh sudah tidak ada lagi. Jam di layar ponselku menunjukkan pukul 5 pagi. Aku yang baru saja terbangun karena suara dering telepon hanya memandangi layar itu beberapa detik. Nama yang muncul membuatku langsung tahu siapa yang menelepon. Bu Marni, mantan ibu mertuaku. Aku sempat tersenyum kecil. Ada sesuatu yang terasa lucu. Dulu, jam 5 pagi seperti ini, aku bahkan sudah tidak ingat kapan terakhir kali bisa menikmati kasur dengan tenang. Saat orang lain masih terlelap, aku sudah berdiri di dapur. Menanak nasi, menyiapkan sarapan, mencuci piring semalam, lalu bergegas ke pasar. Semua kulakukan tanpa banyak bicara. Bahkan ketika tubuhku sakit, aku tetap dipaksa bangun. Tapi sekarang, aku sudah bukan bagian dari rumah itu. Aku sudah bukan menantu mereka. Dan yang paling penting, aku tidak lagi punya kewajiban apapun kepada mereka. Ponselku terus berdering. Akhirnya aku mengangkatnya. Belum sempat aku mengucapkan salam, suara Bu Marni langsung meledak dari seberang. Nadia, cepat bangun. Ke pasar sekarang. Aku diam. Beli ayam, daging, sayur, dan semua bumbu. Jam 7 kamu harus sudah di rumah. Hari ini kamu masak untuk keluarga. Aku masih diam. Bukan karena takut. Aku hanya sedang mencoba memahami bagaimana mungkin seseorang masih bisa berbicara kepadaku seolah-olah aku adalah pembantu yang bisa dipanggil kapan saja. Bu Marni kembali membentak. Kamu dengar tidak? Jangan banyak alasan. Aku menarik napas pelan. Lalu, dengan suara yang sangat tenang, aku menjawab. Maaf, siapa ya? Hening. Beberapa detik tidak terdengar apapun. Lalu suara Bu Marni meninggi. Kamu pura-pura tidak kenal? Saya ini ibu mertuamu. Aku tersenyum. Aku menatap langit-langit kamar sambil berkata, dulu, Bu. Aku sengaja berhenti sejenak. Sekarang Anda mantan ibu mertua saya. Untuk pertama kalinya sejak telepon itu tersambung, Bu Marni tidak langsung menjawab. Namun rupanya harga dirinya terlalu besar untuk menerima kenyataan sederhana itu. Kamu sekarang sudah kurang ajar. Ya, setelah selama ini keluarga kami membesarkan kamu, memberi kamu tempat tinggal, memberi kamu makan. Aku hampir tertawa. Memberiku makan? Selama bertahun-tahun justru aku yang memasak untuk mereka. Aku yang membeli bahan makanan.
Aku yang membersihkan rumah. Aku yang memastikan setiap acara keluarga berjalan sempurna. Tapi aku memilih tidak berdebat. Aku tahu perdebatan hanya akan membuat pagi hariku rusak. Bu Marni terus berbicara. Ia mengatakan aku tidak tahu balas budi. Ia mengatakan aku seharusnya masih menghormati keluarga Arga. Bahkan ia mengancam akan mempermalukanku jika aku tidak datang pagi itu. Aku mendengarkan semuanya dalam diam. Sampai akhirnya aku berkata, "Kalau Anda butuh seseorang untuk memasak pesta, telepon saja Selena." Mendengar nama itu, suara Bu Marni langsung berhenti. Aku melanjutkan, "Bukankah dia yang Anda pilih untuk menggantikan saya?" Hening. Aku bisa membayangkan wajah Bu Marni di rumahnya. Mungkin sedang berdiri dengan ponsel menempel di telinga. Mungkin sedang menahan marah. Tapi aku belum selesai. Oh, iya saya lupa. Aku tersenyum tipis. Ternyata dia tidak bisa memasak. Suasana di ujung telepon benar-benar sunyi. Tidak ada bentakan. Tidak ada makian. Tidak ada perintah. Hanya keheningan. Karena aku tahu aku baru saja menyentuh masalah yang selama ini mereka sembunyikan. Selena memang terlihat anggun. Ia pintar berdandan. Pandai berbicara. Dan menurut Bu Marni, jauh lebih pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi ketika urusan rumah tangga datang, tidak ada aku lagi yang bisa mereka suruh. Aku akhirnya berkata, "Saya sudah bukan bagian dari keluarga itu, Bu. Jadi mulai sekarang, jangan telepon saya hanya ketika Anda membutuhkan sesuatu." Bu Marni mencoba menyela. Namun aku langsung menutup telepon. Klik. Aku menatap layar ponselku beberapa saat. Kemudian aku membuka daftar kontak. Nama Bu Marni. Aku menekan tombol blokir. Lalu nama Arga. Aku melakukan hal yang sama. Selesai. Aku meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur. Kemudian menarik selimut sampai ke dada. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa tidur lagi setelah pukul 5 pagi tanpa merasa bersalah. Aku tersenyum kecil. Selamat memasak. Gumamku pelan. Lalu aku memejamkan mata. Aku tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di rumah mantan mertuaku, keadaan sedang berubah menjadi kekacauan. Di rumah itu, Bu Marni berdiri kaku di ruang tengah. Wajahnya merah karena marah. Ia baru saja menurunkan ponselnya ketika Arga keluar dari kamar. "Bu, siapa yang telepon pagi-pagi?" Bu Marni menatap anaknya. "Nadia." Arga mengerutkan kening. "Nadia datang?" "Tidak." "Lalu?" Bu Marni menghela napas kasar. "Dia menolak datang." Arga terdiam. Hari itu keluarga besar mereka memang akan datang untuk acara doa bersama dan makan-makan. Masalahnya, persiapan belum selesai. Bahan makanan belum dibeli. Dapur berantakan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu harus mulai dari mana. Arga kemudian bertanya, "Terus, siapa yang masak?" Bu Marni terdiam. Ia menatap ke arah dapur. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan. Selama bertahun-tahun, Nadia bukan sekadar menantu. Nadia adalah orang yang membuat seluruh rumah itu berjalan. Dan sekarang Nadia sudah pergi. Sementara Selena, perempuan yang dulu mereka banggakan sebagai pengganti Nadia, bahkan belum muncul di dapur. Bu Marni mulai panik. "Coba telepon Selena." Arga mengambil ponselnya. Namun beberapa detik kemudian wajahnya berubah. "Bu, apa?" Selena tidak mengangkat. Bu Marni langsung pucat. Ia menatap jam dinding. Pukul 5.27 pagi. Kurang dari 2 jam sebelum keluarga pertama datang. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Sementara itu, di kamar yang jauh dari rumah mereka, aku masih tertidur dengan tenang, tanpa tahu bahwa ketika matahari mulai terbit, orang-orang yang dulu menganggapku tidak berguna akan mulai kelabakan mencariku. Dan kali ini, aku tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka. Jam di layar ponselku menunjukkan pukul 5 pagi.
Aku yang baru saja terbangun karena suara dering telepon hanya memandangi layar itu beberapa detik. Nama yang muncul membuatku langsung tahu siapa yang menelepon. Bu Marni, mantan ibu mertuaku. Aku sempat tersenyum kecil. Ada sesuatu yang terasa lucu. Dulu, jam 5 pagi seperti ini, aku bahkan sudah tidak ingat kapan terakhir kali bisa menikmati kasur dengan tenang. Saat orang lain masih terlelap, aku sudah berdiri di dapur. Menanak nasi, menyiapkan sarapan, mencuci piring semalam, lalu bergegas ke pasar. Semua kulakukan tanpa banyak bicara. Bahkan ketika tubuhku sakit, aku tetap dipaksa bangun. Tapi sekarang, aku sudah bukan bagian dari rumah itu. Aku sudah bukan menantu mereka. Dan yang paling penting, aku tidak lagi punya kewajiban apapun kepada mereka. Ponselku terus berdering. Akhirnya aku mengangkatnya. Belum sempat aku mengucapkan salam, suara Bu Marni langsung meledak dari seberang. Nadia, cepat bangun. Ke pasar sekarang. Aku diam. Beli ayam, daging, sayur, dan semua bumbu. Jam 7 kamu harus sudah di rumah. Hari ini kamu masak untuk keluarga. Aku masih diam. Bukan karena takut. Aku hanya sedang mencoba memahami bagaimana mungkin seseorang masih bisa berbicara kepadaku seolah-olah aku adalah pembantu yang bisa dipanggil kapan saja. Bu Marni kembali membentak. Kamu dengar tidak? Jangan banyak alasan. Aku menarik napas pelan. Lalu, dengan suara yang sangat tenang, aku menjawab. Maaf, siapa ya? Hening. Beberapa detik tidak terdengar apapun. Lalu suara Bu Marni meninggi. Kamu pura-pura tidak kenal? Saya ini ibu mertuamu. Aku tersenyum. Aku menatap langit-langit kamar sambil berkata, dulu, Bu. Aku sengaja berhenti sejenak. Sekarang Anda mantan ibu mertua saya. Untuk pertama kalinya sejak telepon itu tersambung, Bu Marni tidak langsung menjawab. Namun rupanya harga dirinya terlalu besar untuk menerima kenyataan sederhana itu. Kamu sekarang sudah kurang ajar. Ya, setelah selama ini keluarga kami membesarkan kamu, memberi kamu tempat tinggal, memberi kamu makan. Aku hampir tertawa. Memberiku makan? Selama bertahun-tahun justru aku yang memasak untuk mereka. Aku yang membeli bahan makanan. Aku yang membersihkan rumah. Aku yang memastikan setiap acara keluarga berjalan sempurna. Tapi aku memilih tidak berdebat. Aku tahu perdebatan hanya akan membuat pagi hariku rusak. Bu Marni terus berbicara. Ia mengatakan aku tidak tahu balas budi. Ia mengatakan aku seharusnya masih menghormati keluarga Arga. Bahkan ia mengancam akan mempermalukanku jika aku tidak datang pagi itu. Aku mendengarkan semuanya dalam diam. Sampai akhirnya aku berkata, kalau Anda butuh seseorang untuk memasak pesta, telepon saja Selena. Mendengar nama itu, suara Bu Marni langsung berhenti. Aku melanjutkan. Bukankah dia yang Anda pilih untuk menggantikan saya? Hening. Aku bisa membayangkan wajah Bu Marni di rumahnya. Mungkin sedang berdiri dengan ponsel menempel di telinga. Mungkin sedang menahan marah. Tapi aku belum selesai. Oh, iya saya lupa. Aku tersenyum tipis. Ternyata dia tidak bisa memasak. Suasana di ujung telepon benar-benar sunyi. Tidak ada bentakan. Tidak ada makian. Tidak ada perintah. Hanya keheningan. Karena aku tahu aku baru saja menyentuh masalah yang selama ini mereka sembunyikan. Selena memang terlihat anggun. Ia pintar berdandan. Pandai berbicara. Dan menurut Bu Marni, jauh lebih pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi ketika urusan rumah tangga datang, tidak ada aku lagi yang bisa mereka suruh. Aku akhirnya berkata, saya sudah bukan bagian dari keluarga itu, Bu. Jadi mulai sekarang, jangan telepon saya hanya ketika Anda membutuhkan sesuatu. Bu Marni mencoba menyela. Namun aku langsung menutup telepon. Klik. Aku menatap layar ponselku beberapa saat. Kemudian aku membuka daftar kontak. Nama Bu Marni. Aku menekan tombol blokir. Lalu nama Arga. Aku melakukan hal yang sama. Selesai.
Aku meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur. Kemudian menarik selimut sampai ke dada. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa tidur lagi setelah pukul 5 pagi tanpa merasa bersalah. Aku tersenyum kecil. Selamat memasak. Gumamku pelan. Lalu aku memejamkan mata. Aku tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di rumah mantan mertuaku, keadaan sedang berubah menjadi kekacauan. Di rumah itu, Bu Marni berdiri kaku di ruang tengah. Wajahnya merah karena marah. Ia baru saja menurunkan ponselnya ketika Arga keluar dari kamar. Bu, siapa yang telepon pagi-pagi? Bu Marni menatap anaknya. Nadia. Arga mengerutkan kening. Nadia datang. Tidak. Lalu. Bu Marni menghela napas kasar. Dia menolak datang. Arga terdiam. Hari itu keluarga besar mereka memang akan datang untuk acara doa bersama dan makan-makan. Masalahnya, persiapan belum selesai. Bahan makanan belum dibeli. Dapur berantakan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu harus mulai dari mana. Arga kemudian bertanya. Terus, siapa yang masak? Bu Marni terdiam. Ia menatap ke arah dapur. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan. Selama bertahun-tahun, Nadia bukan sekadar menantu. Nadia adalah orang yang membuat seluruh rumah itu berjalan. Dan sekarang Nadia sudah pergi. Sementara Selena, perempuan yang dulu mereka banggakan sebagai pengganti Nadia, bahkan belum muncul di dapur. Bu Marni mulai panik. Coba telepon Selena. Arga mengambil ponselnya. Namun beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Bu. Apa? Selena tidak mengangkat. Bu Marni langsung pucat. Ia menatap jam dinding. Pukul 5.27 pagi. Kurang dari 2 jam sebelum keluarga pertama datang. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Sementara itu, di kamar yang jauh dari rumah mereka, aku masih tertidur dengan tenang, tanpa tahu bahwa ketika matahari mulai terbit, orang-orang yang dulu menganggapku tidak berguna akan mulai kelabakan mencariku. Dan kali ini, aku tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Ternyata kebebasan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang kebebasan datang dalam bentuk pagi yang tenang. Secangkir kopi. Dan hati yang akhirnya tidak lagi merasa berkewajiban menyenangkan semua orang. Aku menatap langit dan tersenyum. Perceraian itu memang pernah membuatku hancur. Tapi sekarang aku mengerti. Perceraian itu bukan akhir hidupku. Itulah awal kebebasanku. Tidak semua orang yang menyebutmu keluarga benar-benar memperlakukanmu seperti keluarga. Kadang mereka hanya takut kehilangan orang yang selama ini diam-diam mereka manfaatkan. Dan ketika orang itu akhirnya pergi, barulah mereka sadar betapa banyak hal yang selama ini ditopang olehnya. Aku tersenyum sambil menyesap kopi. Dulu, setiap pukul 5 pagi, aku bangun untuk melayani keluarga mereka. Tapi 3 hari setelah resmi bercerai, mantan mertuaku masih menelepon di jam yang sama dan menyuruhku memasak. Kali ini aku tidak marah. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Maaf, Bu. Anda salah menghubungi orang." Karena mulai hari itu, aku bukan lagi perempuan yang hidup untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Aku adalah Nadia. Dan untuk pertama kalinya, hidup ini benar-benar milikku.